Immortal and Martial Dual Cultivation, episode 115. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Orang yang dipanggil kakak seniormu adalah ahli terkemuka dari Istana Roh Malam, Mu Cheng Sui. Senyum muncul di wajah tampannya saat ia meremehkan situasi tersebut. Batu roh tingkat unggul memang berharga. Namun, harganya sekarang terlalu tinggi. Tidak perlu melakukan apapun. Lagi pula, menurutku itu bukan sesuatu yang penting. Itu seperti menambahkan bunga pada kain brokat, tidak ada gunanya. Catatan, menambahkan bunga pada kain brokat, ini berarti menghias sesuatu yang sudah sempurna. Murid-murid lainnya tidak mengerti maksud Mu Cheng Sui, hanya Mu Yan Sui yang mengerti. Batu roh tingkat unggul sangat berguna bagi kultivator yang tidak memiliki bakat tinggi seperti Ge Yuntian. Meskipun ia telah mencapai Raja Bela Diri, ia tertit di Raja Bela Diri tingkat rendah selama 10 tahun karena bakatnya yang rendah. Namun, bagi seorang jenius seperti Mu Cheng Sui, hambatan seperti itu tidak akan terjadi. Dengan bakat Mu Cheng Sui, dia akan mencapai puncak Raja Bela Diri tingkat unggul sebelum menemui hambatan besar. Oleh karena itu, batu roh tingkat unggul ini hanya akan berfungsi untuk mencoba meningkatkan kesempurnaan. Kembali ke bilik Xiao Chen berpikir sejenak sebelum akhirnya memutuskan untuk menyerah. Alasannya sama dengan Mu Cheng Sui. Harga 80.000 batu roh tingkat rendah terlalu tinggi, tidak sepadan. Selain itu, Xiao Chen masih memiliki inti roh Raja Singa Emas di cincin semestanya. Raja Singa Emas memiliki garis keturunan binatang mutan kuno, inti rohnya tidak kalah dengan batu roh tingkat unggul. Jika Xiao Chen menemui kendala di kemudian hari, dia bisa mengandalkan inti roh Raja Singa Emas sebagai gantinya. 100.000 batu roh tingkat rendah. Aku menginginkannya. Tepat ketika juru lelang hendak menutup kesepakatan, sebuah tawaran keras bergema di aula besar. Lebih parah lagi, orang itu telah menaikkan harga sebanyak 20.000 batu roh tingkat rendah sekaligus. Juru lelang itu menunjukkan ekspresi bersemangat. Dia berkata dengan gelisah, seseorang dari stand 20 menawarkan 100.000 batu roh tingkat rendah. Apakah ada tawaran yang lebih tinggi? Ini adalah batu roh tingkat tinggi. Batu roh tingkat tinggi yang dapat membantu seorang Raja Bela Diri meningkatkan kultivasinya satu tingkat. Teman-teman dari stand 8, apakah kalian akan menaikkan harganya? Bang, Ge Yuntian membanting telapak tangannya ke cangkir teh yang diletakkan di atas meja. Cangkir teh itu langsung hancur menjadi bubuk. Ekspresi tenang di wajahnya lenyap sepenuhnya. Dia berubah menjadi sangat buas, memancarkan niat membunuh. Ge Yunfei berkata, "Kakak, aku masih punya 150.000 batu roh tingkat rendah. Mari kita tambahkan 50.000 lagi dan lihat apakah dia berani menaikkan harga lagi." Ge Yuntian memperlihatkan senyum kejam di wajahnya sambil berkata, "Tidak perlu. Aku ingin melihat siapa yang berani menyaingiku dalam hal ini. Aku akan membuat mereka membayarnya kembali dengan bunga." Ge Yunfei juga menanggapi kata-kata kakaknya dengan senyuman. Dia hampir lupa bagaimana biasanya dia melakukan sesuatu. Setelah lelang berakhir, yang harus dia lakukan hanyalah merebutnya kembali. Ketika Xiao Chen mendengar tawaran 100.000 batu roh tingkat rendah, dia juga merasa agak heran. Ini jelas bukan harga sebenarnya dari batu roh tingkat tinggi, itu benar-benar tidak sepadan. Xiao Chen ragu sejenak sebelum menembakkan indera spiritualnya seperti anak panah ke arah stand 20. Setelah beberapa saat, dia melihat orang di stand 20. Chu Chaoyun, kata Xiao Chen dengan curiga, mengapa dia menginginkan batu roh tingkat tinggi ini? Dengan bakatnya, ini tidak masuk akal. Chu Chaoyun sedikit mengerutkan kening di bilik itu, seolah-olah dia merasa ada seseorang yang mengawasinya. Dia menghadap gadis di sebelahnya dan berkata, "Pergi dan periksa siapa yang ada di bilik nomor 8. Aku merasakan 2 set niat membunuh yang kuat dari sana." Xiao Chen segera menarik kembali indera spiritualnya. Dia berpikir bahwa Chu Chaoyun telah merasakan indera spiritualnya. Jadi dia sebenarnya telah merasakan kehadiran orang lain. Pada akhirnya, tidak ada orang lain yang menawar batu roh tingkat unggul. Chu Chaoyun mendapatkannya dengan tawaran tertinggi sebesar 100.000 batu roh tingkat rendah.
Kemudian lelang dilanjutkan. Barang kedua tidak begitu memukau. Itu hanyalah senjata roh tingkat bumi rendah. Harga awalnya adalah 1000 batu roh tingkat rendah. Pada akhirnya, benda itu diperoleh oleh seorang kultivator dari sekte kecil dengan tawaran 5000 batu roh tingkat rendah. Meskipun barang-barang lain di ronde pertama berharga, selain batu roh tingkat unggulan di awal, tidak ada hal lain yang menarik minat Xiao Chen di ronde pertama. Namun, Liu Suifeng telah menghabiskan 10.000 batu roh tingkat rendah untuk memenangkan lelang teknik bela diri tingkat tinggi tingkat bumi. Teknik bela diri ini cukup bagus, standar kualitasnya cukup baik jika dibandingkan dengan teknik bela diri tingkat tinggi tingkat bumi lainnya. Tak lama kemudian, putaran pertama lelang akan segera berakhir. Di saat-saat terakhir, suara juru lelang terdengar jauh lebih bersemangat. Tiba-tiba, dua kultivator naik ke panggung. Pelelang menjelaskan, ini adalah barang terakhir di babak ini. Saya yakin semua orang bisa menebak apa itu. Kami memutuskan untuk menggunakan metode yang paling teliti untuk memamerkan harta karun rahasia ini kepada semua orang. Dari kedua kultivator tersebut, salah satunya memiliki tingkat kultivasi yang lebih tinggi. Ia adalah seorang Saint bela diri tingkat unggul puncak. Yang lainnya adalah seorang Grandmaster bela diri biasa. Juru lelang mengangguk kepada kedua orang itu, memberi isyarat agar mereka memulai. Sang Saint bela diri tingkat puncak mulai mengumpulkan kekuatannya dan auranya mulai meningkat. Para kultivator yang berada di dekat panggung dapat merasakan tekanan. Ketika Saint bela diri tingkat puncak meningkatkan auranya hingga mencapai puncaknya, dia meraung dan meninju Grandmaster bela diri. Ledakan. Namun, kerumunan terkejut melihat cahaya muncul pada Grandmaster bela diri tersebut. Ketika Saint bela diri tingkat puncak menyerang dengan kekuatan penuhnya, serangan itu mengenai cahaya yang menyelimuti Grandmaster bela diri dan mengeluarkan suara yang menyedihkan. Terdapat riak pada perisai cahaya tersebut, tetapi tidak ada tanda-tanda perisai itu pecah. Sebaliknya, Saint bela diri tingkat puncak itu tersentak oleh kekuatan yang memantul dari perisai cahaya. Wajahnya memucat dan dia mundur beberapa langkah, sebelum perlahan berdiri tegak. Master tingkat bela diri itu menghilangkan perisai cahaya dan tampak sama sekali tidak terluka. Dia melepaskan liontin giok dari lehernya dan menyerahkannya kepada juru lelang. Kemudian kedua kultivator itu berpamitan dan pergi. Sang juru lelang menerima liontin giok itu dan suaranya yang jernih kembali terdengar. Semua orang telah melihatnya sendiri sebelumnya. Liontin giok ini memungkinkan seorang guru besar bela diri untuk dengan mudah menangkis serangan berkekuatan penuh dari seorang guru suci bela diri tingkat puncak. Lebih jauh lagi, ini bukan sekadar memblokir. Ini bisa memantulkan sepertiga kekuatan kembali ke penyerang. Menurut pengujian di Paviliun Linlang kami, harta karun rahasia ini, paling banter, mampu memblokir serangan kekuatan penuh dari Raja bela diri tingkat menengah puncak. Hanya ada satu kelemahan. Benda ini hanya dapat digunakan sekali sehari. Selain itu, tidak ada kelemahan lain. Penawaran dimulai sekarang. Harga awal adalah 10.000 batu roh tingkat rendah. Setiap kenaikan harga minimal harus 2.000 batu roh tingkat rendah. Reputasi Paviliun Linlang selalu sangat baik. Karena mereka mengklaim paviliun ini mampu menahan serangan penuh dari Raja bela diri tingkat menengah di puncak kekuatannya, maka klaim tersebut seharusnya tidak salah. Berdasarkan informasi ini, efek liontin giok ini agak mengerikan. Meskipun hanya bisa digunakan sekali sehari, liontin ini bisa menyelamatkan nyawa seseorang di saat kritis. Bahkan mungkin bisa membalikkan keadaan dan mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Ini karena kemampuan memantulkan cahaya dari perisai cahaya tersebut. Ketika lawan tidak menyadarinya, ini akan menjadi kartu truf yang sangat bagus. Harta karun rahasia seperti itu sangat berguna bagi seorang kultivator. Ketika mereka berada dalam situasi berbahaya, peluang mereka untuk bertahan hidup akan meningkat secara signifikan. Liu Suifeng tersenyum, ini barang yang bagus, jauh lebih baik dari biasanya. Jika harganya tidak melebihi 100.000 batu roh tingkat rendah, saya ingin membelinya. Xiao Chen juga cukup tertarik dengan harta rahasia ini. Jika memang benar-benar bisa menahan serangan dari Raja bela diri tingkat menengah tingkat puncak, itu sangat praktis dan sangat kuat. 20.000, 35.000, 50.000, 80.000. Perang penawaran untuk liontin giok berlangsung sangat cepat, bahkan lebih intens daripada penawaran untuk batu roh tingkat unggul. Dalam waktu singkat,
seseorang telah mengajukan tawaran sebesar 80.000 batu roh tingkat rendah. Liu Suifeng bergumam sambil tersenyum, sepertinya semua orang takut mati. Xiao Chen berpikir sejenak dan kemudian bertindak, 100.000. Liu Suifeng agak terkejut. Dia berkata, Ye Chen, kau juga menginginkan liontin giok ini. Kukira kau tidak membutuhkannya. Menurut Liu Suifeng, Xiao Chen memiliki teknik gerak yang sangat cepat. Bahkan jika dia bertemu lawan yang tidak bisa dia kalahkan, dia selalu bisa menggunakan teknik geraknya untuk melarikan diri. Daripada menghabiskan banyak batu roh untuk membeli harta rahasia defensif, Xiao Chen sebaiknya menunggu sebentar dan membeli harta rahasia ofensif. Xiao Chen tersenyum tipis dan berkata, jika memungkinkan, saya ingin mendapatkan ke-10 harta rahasia itu. Terlebih lagi, dengan situasi kita saat ini, itu akan sangat berguna. Setelah tawaran dinaikkan menjadi 100.000, aula menjadi sunyi untuk sementara waktu. 100.000 batu roh tingkat rendah sudah merupakan angka yang sangat mengerikan. Seseorang harus mempertimbangkan dengan cermat sebelum menaikkan tawaran. 150.000. Pada saat itu, sebuah suara berat tiba-tiba terdengar dan menaikkan tawaran sebesar 50.000, membuat semua orang terkejut. Juru lelang segera memanfaatkan kesempatan itu dan berkata dengan bersemangat, 150.000 batu roh tingkat rendah. Kultivator berbaju hitam ini benar-benar jujur. Adakah tawaran yang lebih tinggi dari 150.000? Xiao Chen sedikit terkejut. Dia mengintip melalui jendela dan menemukan bahwa orang yang meneriakkan tawaran itu adalah seorang saint bela diri tingkat puncak yang mengenakan jubah hitam. Diselubungi jubah, tidak ada yang bisa melihat penampilannya dengan jelas, dia tampak sangat misterius. Xiao Chen berpikir sejenak dan melanjutkan penawarannya, 200.000. Semangat juru lelang itu kini sangat tinggi. Semakin tinggi tawaran, semakin besar komisi yang akan diterimanya. Ia berkata dengan bersemangat, stand nomor 18 menawar 200.000. Apakah petani berbaju hitam ingin menaikkan tawarannya? Kultivator berpakaian hitam itu bergumam sendiri sejenak sebelum mengangkat kepalanya untuk melirik ke arah stand Xiao Chen. Ketika Xiao Chen melihat ke bawah, dia melihat sepasang mata hijau, itu tampak sangat aneh. Pria berbaju hitam itu mengalihkan pandangannya dan melambaikan tangannya untuk menunjukkan bahwa dia telah menyerah. 200.000 sudah merupakan harga yang sangat tinggi. Bahkan seorang kultivator yang didukung oleh sekte besar pun akan kesulitan membayar harga setinggi itu. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Pada akhirnya, juru lelang berseru 3 kali dan menutup lelang. Xiao Chen berhasil mendapatkan harta karun rahasia pertama. Liu Suifeng berkata, 200.000 untuk membeli harta karun rahasia pertahanan, apakah itu sepadan? Hei, Ye Chen, ada apa? Apakah kau menyesalinya? Sejak Xiao Chen melihat sepasang mata hijau itu, ia belum pulih dari keterkejutannya. Kejutan yang diberikan mata hijau itu terlalu besar baginya. Orang itu benar-benar seperti iblis yang keluar dari neraka, sangat aneh. Xiao Chen belum pernah melihat orang bermata hijau sebelumnya. Xiao Chen tersadar dan menjawab, 200.000 batu roh tingkat rendah itu sepadan. Batu ini bisa menangkis serangan penuh dari seorang raja bela diri tingkat menengah. Apakah kau lupa bahwa kita sedang menjadi target seseorang dalam perjalanan ke sini? Dengan liontin giok ini, aku bisa memberi orang itu kejutan. Putaran kedua lelang telah dimulai. Xiao Chen sudah memiliki gambaran tentang bagaimana lelang itu dijalankan. Di setiap putaran, barang pertama dan terakhir akan sangat menarik. Memang benar seperti yang Xiao Chen duga. Juru lelang perlahan mengeluarkan barang pertama dari putaran kedua. Senyum menghiasi wajahnya saat ia memperkenalkan, ini adalah sebotol pil pengumpul esensi. Ada total 20 pil di dalamnya. Di bawah ranah kultivasi Raja Bela Diri, pil ini akan meningkatkan peluang keberhasilan saat naik tingkat sebesar 20%. Tidak ada seorang pun di negara Qin Agung yang dapat memurnikan pil ini. Bahkan di negara Jin Agung, jumlahnya terbatas. Harga awalnya masih 10.000 batu roh. Di dalam bilik nomor 9, secercah cahaya muncul di mata Mu Chengsui. Dia mengepalkan tinjunya erat-erat dan berkata, yang kuinginkan akhirnya tiba. Aku harus mendapatkan pil obat ini. Itu adalah harta karun sejati yang tidak perlu diperkenalkan lagi. Harga pil pengumpul esensi segera dinaikkan menjadi harga yang mengerikan, yaitu 100.000 batu roh tingkat rendah.
100.000 batu roh tingkat rendah merupakan garis pemisah yang besar. Mereka yang mampu membayar harga tersebut adalah Raja Bela Diri atau murid-murid yang didukung oleh klan atau sekte besar. Mu Chengsui berseru, 200.000. Mu Chengsui menaikkan tawaran sebesar 100.000 dalam sekejap. Tawaran mengerikan ini mengejutkan beberapa kultivator yang berniat untuk terus berkompetisi. Sekalipun mereka mampu mengeluarkan 200.000 batu roh tingkat rendah, mereka tidak akan bisa melakukannya setenang Mu Chengsui. Jelas sekali dia sangat membutuhkannya dan bersedia menawarkan harga yang lebih tinggi. Stand nomor 9. Seingatku, Mu Chengsui masuk lewat stand nomor 9. Tidak heran dia begitu kaya dan sombong. Sebagai pewaris pertama Istana Roh Malam dan sebagai orang terkuat di generasi muda di sana, jumlah sumber daya yang dimilikinya tidak dapat dibandingkan dengan orang biasa. Saya yakin bahkan orang-orang yang mampu menyainginya pun akan menyerah karena Istana Roh Malam. Memang, untuk mencegah semua orang menaikkan harga dan membuat semua orang menderita kerugian, lebih baik kita saling menghormati. Ketika orang-orang di bawah melihat bahwa tidak ada orang lain yang mengajukan tawaran melebihi 200.000, mereka mulai mendiskusikan masalah ini. Di atas panggung, juru lelang tampak tidak setenang sebelumnya. Nilai normal sebotol pil pengumpul esensi ini adalah 100.000 batu roh tingkat rendah. Harganya justru berlipat ganda dalam lelangnya. Setelah dikurangi beberapa pengeluaran, Paviliun Linlang tidak akan bisa mendapatkan banyak keuntungan. Juru lelang berseru dengan suara lantang, hanya 200.000. Ini adalah pil pengumpul esensi asli. Selain dari Paviliun Linlang, Anda tidak akan bisa membelinya di dalam negara Qin Raya. 250.000. Mata juru lelang berbinar saat dia tersenyum dan berkata dengan lantang, stand nomor 18 menawar 250.000. Tamu kehormatan di stand nomor 9, maukah Anda menaikkan tawaran? Harus diakui bahwa juru lelang ini bisa sangat provokatif. Ia mampu membuat orang lebih gelisah pada waktu-waktu tertentu. Dalam momen ketidakrasionalan, orang biasa mungkin jatuh ke dalam perangkapnya. Mu Chengsui memperlihatkan sedikit niat membunuh di matanya saat dia berkata dengan dingin, 300.000. Mu Chengsui meninggalkan sekte kali ini untuk mendapatkan pil pengumpul esensi ini. Awalnya dia berpikir bahwa dia pasti akan mendapatkannya jika dia membawa 400.000 batu roh tingkat rendah. Siapa sangka, rintangan tak terduga akan muncul, benar-benar mengacaukan rencananya. Xiao Chen sangat yakin bisa mendapatkan pil pengumpul esensi ini. Benda ini sangat berguna baginya. Dengan pil pengumpul esensi, dia akan mampu mencapai terobosan ke tingkat Sein Bela Diri Menengah dengan segera. Begitu Xiao Chen mencapai tingkat Sein Bela Diri Menengah, dia akan mampu menggunakan batu roh tingkat menengah. Pada saat itu, kultivasinya akan meningkat dengan kecepatan yang mengerikan. Xiao Chen tanpa ragu berteriak, 400.000. Ekspresi Mu Chengsui saat ini sangat tidak menyenangkan. Dia bertanya, apakah kalian semua masih memiliki batu roh? Pinjamkan beberapa padaku dulu, aku akan mengembalikannya saat kita kembali. Mu Yansui berkata, aku bisa meminjamkanmu 20.000, sisanya masih kubutuhkan untuk penawaran. Saya hanya punya 5.000. Saya punya 10.000. Ketika para murid Istana Roh Malam mengumpulkan batu roh mereka, Mu Chengsui akhirnya berhasil mengumpulkan 450.000 batu roh tingkat rendah. Dia berteriak, 450.000. Xiao Chen tetap tenang dan dengan santai berseru, 500.000. Seluruh aula menjadi hening. Tak seorang pun menyangka sebotol pil pengumpul esensi akan laku dengan harga setinggi itu. Seorang Sein Bela Diri biasa membutuhkan waktu 5 atau 6 tahun untuk mendapatkan 500.000 batu roh. Ini adalah harga yang sangat fantastis. Namun, orang ini tidak ragu untuk menawar sejumlah uang tersebut untuk sebotol pil pengumpul esensi. Stand 18, kenapa bisa stand 18 lagi? Orang yang memenangkan lelang harta karun rahasia pertama sepertinya juga orang ini. Aku tidak tahu siapa orang ini, tapi keberaniannya merebut barang milik Mu Chengsui akan menjadi tontonan yang menarik nanti. Seseorang yang mampu mengeluarkan 700.000 batu roh tingkat rendah jelas bukan seseorang yang mudah dihadapi. Dia mungkin tidak takut pada Istana Roh Malam. Ketika Xiao Chen kembali beraksi, hal itu langsung menjadi fokus pembicaraan semua orang. Juru lelang di atas panggung tampak sangat bersemangat. Wajahnya dipenuhi senyum gelisah saat dia berkata,
500.000 batu roh tingkat rendah, adakah yang berniat memberikan tawaran lebih tinggi? Teman dari Stan 9, apakah Anda tertarik? Mu Chengsui memasang ekspresi muram, dia tidak mengatakan apapun tetapi malah mengepalkan tinju kanannya erat-erat. Murid-murid Istana Roh Malam lainnya merasakan hawa dingin. Mereka belum pernah melihat Mu Chengsui semarah ini sebelumnya. Setelah beberapa saat, wajah Mu Chengsui menjadi rileks. Ia duduk perlahan di atas bangku kayu bundar. Pusat gravitasinya bergeser ke bawah dan menekan papan lantai, menyebabkan lantai berderit saat ia perlahan menutup matanya. Mu Yansui, yang mengenal Mu Chengsui, tahu bahwa dia benar-benar marah sekarang dan telah membangkitkan niat untuk membunuh. Setelah memanggil 3 kali tanpa ada yang menjawab, Xiao Chen berhasil mendapatkan sebotol pil pengumpul esensi ini. Ia memperlihatkan senyum tipis di wajahnya. Liu Suifeng berkata dengan heran, "Ye Chen, dari mana kau mendapatkan begitu banyak batu roh tingkat rendah?" "Ada 500.000 batu roh tingkat rendah." Xiao Chen tersenyum dan berkata, "Aku mendapatkan banyak inti iblis di ruang subdimensi. Jika aku menjual semuanya, aku bahkan bisa dengan mudah membeli 200.000 batu roh tingkat rendah lagi untuk ini." Xiao Chen awalnya berniat menyimpan inti iblis di cincin semesta untuk penggunaan pribadinya. Mengingat situasinya, dia hanya bisa memilih untuk menggunakannya di sini. Terlepas dari situasinya, dari 10.000 batu roh tingkat menengah yang dimiliki Xiao Chen, dia hanya bisa menggunakan 7.000. Itu berarti 700.000 batu roh tingkat rendah. Dia harus menyimpan sisanya untuk digunakan sendiri. Ketika putaran kedua lelang dimulai, Xiao Chen lebih memperhatikan. Barang-barang di putaran ini lebih berharga daripada yang sebelumnya. Sayangnya, barang yang diinginkannya tidak muncul. Suasana di aula lelang semakin meriah. Banyak kultivator berhasil mendapatkan apa yang mereka inginkan. Tak lama kemudian, harta karun rahasia kedua muncul. Sekilas, sepatu itu tampak seperti sepatu biasa. Namun, setelah demonstrasi, semua orang mengetahui bahwa sepatu itu dapat meningkatkan kecepatan kultivator hampir 20%. 20% ini tidak boleh diremehkan. Bagi Master Bela Diri dan Grandmaster Bela Diri, 20% hanyalah sedikit peningkatan kecepatan. Namun, bagi kultivator tingkat yang lebih tinggi, kecepatan mereka pada awalnya sudah sangat cepat. Dengan meningkatkannya sebesar 20%, kecepatan mereka akan menjadi sangat mengerikan. Setelah demonstrasi selesai, juru lelang tersenyum dan berkata, "Saya memberi nama yang menyenangkan pada sepasang sepatu ini, sepatu Windwalk. Peningkatan kecepatan 20% sangat berguna, baik untuk melarikan diri maupun menyerang musuh. Sepatu ini memungkinkan Anda untuk mundur atau maju sesuka hati." Catatan, sepatu Windwalk, kata dalam bahasa Mandarin adalah Feng Xing Sui. Dua karakter pertama berarti berjalan di atas angin, tetapi juga bisa berarti modis. Saya percaya ini sengaja dilakukan agar sepatu tersebut memiliki dua arti. Pertama, tentu saja, berarti kecepatan, dan kedua, tampan. Sepatu modis juga bisa menjadi nama yang masuk akal. Sayangnya, tidak ada cara untuk mengekspresikan dua arti seperti yang dilakukan kata-kata Mandarin dalam bahasa Inggris. Selain itu, tidak ada batasan penggunaan untuk sepasang sepatu ini. Namun, akan terkuras sebagian esens jika digunakan. Harga awalnya adalah 10.000 batu spirit kelas rendah. Terlalu banyak barang bagus di lelang ini. Sepatu Windwalk ini langsung menarik perhatian Xiao Chen pada pandangan pertama. Dia melakukan beberapa perhitungan tetapi menemukan bahwa dia tidak memiliki batu roh yang cukup. Xiao Chen telah menghabiskan 200.000 untuk harta rahasia pertama dan 500.000 untuk pil obat. Totalnya 700.000. Awalnya dia memiliki 1.200.000 batu roh tingkat rendah. Jika dia menjual inti iblis, dia akan memiliki sekitar 1.500.000 batu roh tingkat rendah. Artinya, dia sekarang memiliki sekitar 800.000 batu roh tingkat rendah yang tersisa. Selain itu, dia harus menyisihkan 3.000 batu roh tingkat menengah untuk penggunaan pribadinya. Jadi jumlah yang bisa dia gunakan hanya sekitar 500.000 batu roh tingkat rendah. Xiao Chen berpikir dalam hati, jika harganya lebih dari 300.000 batu roh tingkat rendah, aku tidak akan membelinya. Aku masih harus menyimpan sebagian untuk mendapatkan teknik bela diri berelemen petir tingkat tinggi. Saat Xiao Chen berpikir,
penawaran untuk sepatu angin telah dinaikkan menjadi 150.000 batu roh tingkat rendah. 200.000. Pada saat genting ini, Xiao Chen kembali beraksi. Dia segera menaikkan tawaran sebesar 50.000 batu roh tingkat rendah. Perang penawaran yang sengit di aula pun langsung hening. Ini bilik nomor 18 lagi. Berapa banyak batu roh yang dimiliki orang ini? Bahkan klan besar biasa pun tidak akan mampu mengeluarkan begitu banyak batu roh tingkat rendah sekaligus. Dia benar-benar kaya. Siapa sebenarnya dia? Semua orang di bawah berbisik-bisik satu sama lain. Sesekali, seseorang melirik ke arah Xiao Chen. Xiao Chen bersembunyi di dalam bilik, menghindari semua tatapan itu. Setelah hening sejenak, seseorang di aula yang sunyi itu kembali menawar 220.000. Namun, itu hanya tambahan 20.000. Xiao Chen tanpa ragu mengajukan tawaran 300.000. Juru lelang berkata dengan antusias, tamu kehormatan di stan nomor 18 menawar 300.000. Adakah yang bersedia menawar lebih dari 300.000? Orang yang menawar lebih dulu mendengus dingin dan berhenti menawar. Setelah itu, tidak ada yang melanjutkan penawaran. Setelah 3 kali panggilan, Xiao Chen berhasil mendapatkan sepatu angin. Ketika putaran ketiga lelang dimulai, barang pertama sangat menarik seperti sebelumnya. Namun, Xiao Chen tidak memiliki banyak uang tersisa, jadi dia tidak bisa ikut serta. Setelah itu, lelang berlanjut. Barang-barang yang dilelang sekarang lebih baik dari sebelumnya, tetapi tidak menarik perhatian Xiao Chen, jadi dia tidak bertindak. Hal ini berlanjut hingga harta karun rahasia ketiga berhasil terjual. Xiao Chen sama sekali tidak ikut menawar. Orang-orang di bawah menghela napas lega. Jika Xiao Chen menawar harta karun rahasia ini lagi, itu akan menghalangi mereka untuk mendapatkan harta karun rahasia lainnya. Ini akan mengakibatkan dia menuai kemarahan semua orang. Lelang terus berlanjut dan berbagai macam buku panduan dilelang. Namun, tidak satu pun dari buku-buku tersebut adalah teknik bela diri berelemen petir tingkat tinggi yang diinginkan Xiao Chen. Xiao Chen merasa hal ini agak membosankan. Tiba-tiba, dia mengerutkan kening dan mengeluarkan seberkas api sejati petir ungu dari tangan kanannya. Puci, dalam sekejap, kobaran api ungu menembus pintu kayu besar itu. Jeritan kesakitan yang lembut terdengar dari luar. Begitu Xiao Chen bergerak, dia juga mengirimkan indera spiritualnya dengan kecepatan kilat. Namun, dia tidak menemukan siapapun yang memata-matainya. Dia hanya menemukan jejak darah di luar. Kecepatannya luar biasa, pikir Xiao Chen dalam hati. Keahlian orang itu dalam menyembunyikan auranya juga sangat bagus, aku penasaran siapa dia. Liu Suifeng berkata dengan heran, apakah ada yang mengincar kita? Xiao Chen mengangguk dan berkata, kau sebaiknya pergi dan bergabung dengan klan Yun terlebih dahulu. Aku akan menyusul sendirian nanti. Liu Suifeng tahu bahwa Xiao Chen tidak ingin membiarkannya mengambil risiko apapun. Setelah menyuruh Xiao Chen untuk berhati-hati, dia segera meninggalkan stan nomor 18. Setelah itu, Xiao Chen tetap waspada, memperluas indera spiritualnya keluar. Dia mengawasi seluruh lingkungan sekitarnya. Tiba-tiba, air mengalir muncul di tanah di dekat stan tempat Chu Chaoyun berada. Setelah beberapa saat, air itu berkumpul dan membentuk wujud manusia. Itu adalah gadis yang pergi keluar untuk mengumpulkan informasi. Gadis itu berkata dengan suara merdu, aku menyelidiki orang-orang di bilik nomor 8, mereka adalah ancaman kembar Xie. Aku mendengar mereka mengatakan bahwa mereka siap untuk menyerang kakak senior. Chu Chaoyun tersenyum dan berkata, jadi mereka berdua badut penari itu. Mereka tidak penting. Bingkin, ada apa dengan tanganmu? Ketika Chu Chaoyun memperhatikan luka di tangan gadis itu, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Bingkin tersenyum dan berkata, hanya luka kecil, tidak masalah. Dalam perjalanan, saya memutuskan untuk melihat orang di stan nomor 18, tetapi saya ketahuan olehnya.